Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan saya Dian Rahmat. Dengan NIM 5314299 akan mengajarkan untuk individual text yang berupa video. Saya di sini akan menjelaskan apa aja Spark. Oke, kita mulai saja. Apa aja Spark adalah kerangka kerja pemrosesan data terdistribusi open source yang dirancang untuk menangani analisis data skala besar dengan cepat dan efisien. Dikembangkan oleh di UC Berkeley pada tahun 2009. PySpark telah berkembang menjadi salah satu proyek perangkat lunak sumber terbuka yang paling populer dan paling aktif di dunia Big Data. Oke, langsung lanjut. Kenapa PySpark penting dalam analisis data Big Data? Seperti kenapa mesti digunakan atau kenapa? Karena Spark itu memiliki kinerja yang tinggi, dapat memproses data dengan kecepatan yang lebih jauh tinggi daripada sistem pemrosesan data tradisional seperti MapReduce karena kemampuannya untuk memanfaatkan memori secara efisien dan menjaga data dalam memori selama komputasi. Yang kedua ada kemampuan skala. Spark dirancang untuk skala horizontal dengan mudah. Ini dapat digunakan untuk memproses volume data besar di skala raster yang terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan node. Keanekaragaman API, Spark menyediakan produk API yang dapat digunakan untuk berbagai jenis pemrosesan data, termasuk batch, streaming, interaktif, dan pemodelan mesin learning. Toleransi kesalahan, yang keempat tadi itu eh, ada toleransi kesalahan. Apache Spark memiliki mekanisme bawaan untuk menangani kegagalan dan memulihkan diri yang membuatnya sangat handal untuk aplikasi yang berjalan pada data yang sangat besar. Ekosistem yang kaya selain kerangka kerja inti, Spark juga memiliki ekosistem yang kaya dengan berbagai alat dan pustaka atau library tambahan seperti Spark SQL, streaming, machine learning library, GraphX untuk grafik, dan dan banyak lagi. Oke, kita langsung ke materi yang lebih lanjut. Itu konsep dasar Spark yaitu ada tiga: RDD, Data Frame, Dataset. RDD adalah Resilient Distributed Data Set. Abstraksi dasar Spark yang mewakili kumpulan elemen yang distribusi di seluruh node cluster. RDD dihasilkan dari sumber data eksternal atau melalui transformasi dari RDD yang ada. Ini merupakan konsep yang fleksibel dan kuat. Terkadang kompleks dalam penggunaan. Data frame, struktur data tabular yang terdistribusi dari baris dan kolom ini mirip tabel database relasional atau data frame ETL atau Python pandas. Data frame memungkinkan pengguna untuk bekerja pada data struktur dengan cara yang intuitif, ekspresif daripada RDD. Terus ada dataset adalah konsep diperoleh pada dalam Spark 1.6 yang menggabungkan keunggulan RDD dan data frame. Menjadikan tipe data terstruktur berbasis data Scala dan Java menjadikan optimasi kinerja lebih baik daripada RDD dalam banyak kasus. Oke, langsung ketiga adalah bagaimana cara menggunakan Apache Spark. Oh ya, untuk tutorialnya atau bagaimana caranya kita selain lanjut dan lanjut lagi. Kita sambil simulasi aja atau example aja. Di sini saya menggunakan data Iris dari Kaggle. Datanya terdapat dari di Kaggle. Oke, sebelum kita harus yaitu install dulu nih. Kan dikarenakan saya menggunakan Google Colab, jadi installnya lebih mudah. Dengan running biasanya langsung install. Karena saya sudah menginstal, pasti nanti hasil outnya bakal begini. 300 MB ya, kalau bagi yang belum menginstal. Terus kita akan menggunakan, kita kan sini, kita langsung ke sampel aja. Nah, di sampel lagi seperti begini, eh, dapat. Kita bakal lakuin import libraries, build Spark session, data load, data ADA, fitur engineering, data scaling, data split, dan put trend evaluate model. Setelah dari tadi penginstalan PySpark terlebih dahulu,
kita lanjut ke importing library yang bakal digunakan. Nah, di sini bakal mulai mana nanti PySpark juga nih importnya Spark Station. Ini klasifikasi kita bisa dapat di PySpark. Jadi kita pakai decision tree, random forest, if base. Terus ada evaluasi library-nya juga multi class classification, evaluator. Nah, banyak ada pipeline, inspector, data split, ya, dan inspector. Dan sisanya adalah yang biasa-biasa saja. Oke, pertama kita build Spark Station dulu. Ini dengan namanya Spark, ah, nama aplikasinya. Jadi Apache Spark Beginner Tutorial. Terus langsung Spark executor memory buat config-confignya juga. Running. Kita lihat versionnya 3.5.1. Oke, lanjut yang kedua adalah data load. Seperti biasa, kalau bagian dasar ya, seperti kayak gini. File path-nya di mana konten kan kalau file path ya copy path masukin ini. Terus baca file ke dalam CSV kan, ya, gitu Pak. Nah, terus seperti mirip-mirip ini. Ada header-nya mana, dan source skemanya mana, langsung aja. Ya, terus ada data set buat ya cepat aja. Terus langsung masuk ke EDA. Kayak di sini data account-nya kita ada 150 data. Terus ada print skemanya kayak sepalen itu double, no labelnya true. Ya, lihat. Terus kita ngelihat data kita. Nah, sepal lainnya 5.1, tapi ini cuma 5 teratas saja. That's all. Oke. Nah, ini kita bakal record per spesies. Spesiesnya ada 3, Virginica, Ishikawa, Setosa. Total 150 semua. 50 per spesies. Nah, kita lihat uh, ininya apa? Scriptnya untuk membuat prediksi menggunakan model. Kalau spesies juga disebut tabel, harus memiliki nilai numerik. Karena kalau nggak numerik, kayaknya nggak bisa. Bukan kayaknya nggak bisa, emang nggak bisa. Harus diubah ke numerik terlebih dahulu. Kemudian tidak dapat berbentuk string. Untuk mencapai ini kita menggunakan index string, string indexing pada kolom spesies. Dengan string, ini kan ada null, makanya kita pakai indexing dulu, string indexing. Itu x indexer, s indexer, string indexer. Nah, kan ini jadi singkatan aja, jadi lebih enak. Terus inputnya spesies, outputnya spesies index. Datanya s indexer with data transform data. Maka hasilnya bakal ini 0. Jadinya karena ini cuma ada 5 doang, ini seperti ini. Nah, langsung ke fitur engineering. Untuk mengatasi model Spark, kita menggunakan 2 kolom. Pertama, dalam data frame, label, dan features, kita tidak akan melakukan banyak fitur ini, karena fokus utamanya pada mekanisme pelatihan model di Spark. Membuat data frame baru dengan diurutkan sesuai kebutuhan, mendefinisikan input menggunakan dense vector. Dense vector adalah vektor lokal yang didukung oleh array level yang mewakili nilai-nilai entry di dalamnya. Dan yang katanya digunakan untuk menyimpan array nilai untuk dalam PySpark. Langsung kita def, kita select datanya. Data selectnya ini ya sama aja. Dengan melakukan string indexing pada kolom spesies, kolom tersebut sekarang telah diindeks dan dirubah dalam bentuk numerik. Berarti kan kalau spesies yang merupakan tabel rate kita berikan yang berada di awal setelah transformasi. Dengan demikian, data frame sekarang memiliki struktur sesuai dengan kebutuhan. Dimana kalau tabel kita fitur sesuai dengan urutan yang ditentukan. Ini sesuai urutan. Terus kita ngedefinisikan input data lagi. Itu cadence vector kan tadi. Nah, RDD map lambda x. Oke. Terus kita neo index data frame label dan picture. Jadi dengan melakukan ini
representasi numerik ini berarti kalau special index karena berfungsi sebagai label atau target kita, sementara kolom-kolom lainnya sebagai fitur. Dalam konteks penggunaan data vector, kita dapat membuat data frame baru yang diindeks. Mesin harus memahami bahwa kolom pertama merupakan label atau target, dan kolom-kolom sisanya merupakan fitur-fitur yang akan digunakan pembentukan model. Dengan demikian, data frame baru yang diindeks memiliki struktur yang sesuai dengan kebutuhan permodelan, di mana kolom pertama adalah label, dan kolom kedua adalah fitur-fitur yang digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, ini label, fitur. Oke, kita lanjut ke data scaling. Kita menggunakan standar scaler untuk menaruhkan data fitur. Apache Smoke memiliki library standar scaler yang dapat digunakan untuk skala ini. Jadi standar scaler outputnya fitur scaler itu ini transform. Nah, maka jadi gini. Fitur scaler itu bakal ini. Terus drop fiturnya. Kita buang yang fitur ini bakal dibuang, jadinya sisa fitur scaler aja. Jadi ke data split. Sebelum membuat, kita bakal split dulu datanya menjadi training dan test set dulu. Di sini trainingnya kita 90%, tesnya 10% aja. Langsung. Nah, gitu. Setelah di training. Nah, terus kita bakal build train evaluasi model. Karena kita bisa menggunakan, tadi kita bisa dapat nih, modelnya ada 3. Oke, ini decision tree. Kayak gini, decision tree, classifier, label, call label, fitur set, fitur scale, deteksi model, fit train datanya, tes data, terus evaluasi. Ini. Terus ini mah kayak RFC, Random Forest Classifier. Train the model, terus model prediksinya. Terus ini yang naive Bayes Classifier. Ini buat kayaknya biar free memory, biar nggak lag atau gimana ya, apa buat kayak buang chat source. Terus ini kita headersnya kan Clavus tadi kan udah dapat, kita lihat kan ulang tadi soalnya di season 3 tadi nggak dapat. Nah, hasilnya bakal classifier modelnya jadi gini hasil akurasinya. Kalau random forest 100%, di season 3 90,91, next phase 100%. Nah, sekian dari uh, penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.